Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan belajar vertical farming. Dan ini tuh tinggi sekali, sampai berapa sih? 18 meter. Tinggi banget. Di video kali ini cukup berbeda ya dari biasanya. Kita mau ajakin teman-teman belajar pertanian hidroponik yang disusun secara vertikal, sehingga punya kapasitas produksi yang lebih besar walaupun di lahan terbatas. Tahu nggak teman-teman? Ini lahannya tuh luasnya cuma 18 meter kali 18 meter. Mereka bisa produksi sayur-sayuran hidroponik dengan kapasitas mencapai 2 ton tiap bulannya. Kita bakal belajar langsung sama ahlinya, Kak Diah Putri Agustina di ladangfarm.id yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelum kita ngulik lebih jauh, aku tuh boleh tanya dulu nggak sih sebenarnya ladang farm tuh apa? Dan idenya tuh dari mana sih kok bisa menciptakan vertical farm setinggi ini gitu? Jadi Ladang Farm itu merupakan perusahaan ya, kita udah perusahaan, udah PT yang bergerak di bidang pertanian, sudah vertical indoor farming tertinggi Kak di Indonesia dan sudah berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi latar belakang kita sebelum buat ini tuh dari perusahaan software dulu Kak. Gitu. Jadi owner kita itu dari orang software engineer ya. Jadi dulu tuh di rooftop kantor kita yang rooftop software kita bangun hidroponik yang sudah dipasangkan IoT yang kita buat sendiri. Dan itu berhasil Kak, tumbuh tuh tanamannya. Nah sekarang kita mau buat skala lebih besarnya di sini. Jadi ini bakal seru banget ya Kak, kita hari ini bakal explore. Nah siapa tahu teman-teman juga dapat inspirasi nih buat vertical farm di rumah. Iya boleh. Nanti kita bakal bahas detailnya ini, cuman kita mau ke ruang persemaian dulu ya? Iya Kak, kita ke tahapan awalnya dulu ya sebelum jadi yang ijo-ijo kayak gini. Oke, iya teman-teman. Oke Kak, jadi ini ruangan apa nih? Oke, jadi ini kita akan masuk ke ruang persemaian ya Kak untuk melihat bibit yang masih kecil nih Kak. Oh gitu, oke. Berarti semuanya bermula dari sini gitu? Iya, jadi ini kalau Kakak lihat, ini kan sebelah sini ada rock wool ya, media tanam yang kita gunakan, itu di dalamnya udah ada benihnya Kak. Jadi sebelum kita siram tuh kita taruhnya di sini. Kalau mau disemai tinggal dikasih air. Jadi ini di dalamnya udah ada benihnya. Kayak gitu, ini seperti stok gitu ya. Nah nanti setelah disiram prosesnya baru kita masukkan ke tempat yang gelap sebelah sini Kak. Ya ini untuk melihat tanaman yang masih kecambah. Berarti emang harus di tempat gelap itu kenapa tuh Kak faktornya? Sebenarnya nggak harus, cuman lebih cepat aja kalau di tempat gelap. Oke. Jadi fokus tanaman itu untuk membentuk akar, kita taruh di tempat yang gelap. Nanti setelah kecambahnya muncul, baru kita kasih cahaya. Ini kayak gini kan udah mulai ya, muncul nih dikit. udah mulai kecambahnya kelihatan. Oh, itu baru dikeluarin Cahaya, ya dari sini. iya dikasih cahaya biar dia memperbanyak daun. Nah ini kan yang baru Ini berapa pecah. lama nih Kak kalau sampai proses ini berarti? Ini di tempat yang gelap tadi biasanya 1-3 hari aja Kak, atau daun pertamanya ini muncul kayak gini nih. Setelah itu baru kita kenain cahaya biar dia nggak etiolasi. Jadi kalau etiolasi itu keadaan dimana batang tanaman berbelok mengikuti arah cahaya. Jadi nanti tanamannya itu tumbuhnya kurus, tinggi, tapi langsing. Jadi kalau di istilah tanamannya tuh kutilang gitu. Oh, aku baru tahu lagi itu. Oke. Aku tuh juga ngeliat di sini berarti ada jenis tanaman apa aja nih Kak? Kan ada Thai basil, selada, perila. 3 itu aja? Enggak. Jadi kalau di ladang farm itu kita ada 5 jenis komoditi utama Kak. Ada Thai basil, Italian basil, lalu ada selada, perila, dan mint. Jadi 5 jenis komoditi itu. Tapi selain 5 tanaman ini, kita juga ada menanam tanaman lain untuk percobaan doang atau iseng menanam. Itu ada rosemary, daundil, pegagan, tanaman bunga, seledri, dan kale. Oh banyak juga ya? Lumayan Dan banyak. emang sayur-sayuran gitu ya fokusnya Iya, Kak? sayur-sayuran. Karena kenapa yang kita tanam sayuran? Karena bentuk pipa kita kan dempet ya Kak ya. Gitu, jaraknya juga nggak terlalu jauh. Nah akan menyulitkan kita untuk panen atau perawatannya kalau ditanam tanaman yang rimbun seperti cabai, tomat kayak gitu. Makanya ada jenis pemilihan tertentu Iya, juga ya? jadi kalau hidroponik emang kita harus pilih dulu sistemnya mau seperti apa. Baru kita tentukan tanaman yang mau ditanam. Oke, terus tadi kalau udah lanjut yang tadi itu prosesnya kalau Prosesnya udah di sini nih. berapa apa? Ini berapa lama nih Kak? Udah agak Ini gede nih? baru sekitar 1 mingguan ya kayaknya. Baru 1 mingguan, jadi 1 jumlah minggu. daunnya udah mulai agak banyak.
Nanti kalau udah 2 minggu baru boleh masuk ke dalam greenhouse. Ini tanaman apa, Kak? Ini selada. Oh, ini selada ya? Oh, pas kecilnya kayak gini ya? Iya. Belum kayak selada, Selada guys. ini yang udah kayak selada ya. Oh iya, benar. Udah rimbun. Oh. Ini udah kayak gini baru boleh masuk ke Oh dalam. gitu. Ini tuh udah berapa lama nih, Kak? Berapa minggu 2 kayak gini? mingguan lebih kayaknya nih. 2 mingguan lebih. Oke. Berarti kalau semuanya udah 2 mingguan lebih udah. Baru masuk ke greenhouse untuk dibesarkan lagi. Tapi standarnya tuh setiap tanaman sama nggak sih, Kak, Di waktunya? persemaian ini Mm-mm. beda-beda sih Kak. Kalau kita untuk selada emang 2 minggu, tapi kalau Thai, Italian sama mint 1 bulan. Karena mereka masuk ke greenhouse sudah bisa langsung dipanen. Oh, Dipanennya gitu. tuh nggak dicabut dari akar, tapi dipotong batangnya, nanti tumbuh pucuk baru terus menerus kayak gitu. Terus itu. Terus, tapi kita di ladang farm nggak kasih durasi juga ya. Jadi batas maksimalnya tuh 3 bulan baru kita ganti tanaman baru. Gitu. Karena berpengaruhkah, Kak, ke Berpengaruh. nutrisi atau Oh enggak sih, kalau ke nutrisi enggak, tapi ke daun. Jadi tanaman yang semakin sering kakak potong, daunnya semakin kecil. Padahal kan gitu. yang kita jual daunnya kan, kayak gitu. Menarik. Kalau ini nih, Kak, berarti ini ada apa aja nih yang udah Ini- kelihatan? Ini Thai basil. Oh. Nah ini Thai basil. Ini udah belum cukup umur ya buat Ini udah masuk? boleh. Oh, udah boleh. Jadi Oke. kalau dilihat dari, selain dilihat dari umur, dilihat juga dari jumlah daunnya. Biasanya jumlah daun udah 4 sampai 6 daun, baru boleh kita pindah ke dalam. Oh gitu, berarti dihitung juga, Kak, daunnya? Ya jumlah daun. 1, 2, 3, 4, 5, ini juga? Itu masih yang udah daun sempurna sih Kak. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5? Ya. Oh, oke. Nah ini yang perila sebelah sini Kak. Jadi ini yang dipakai di resto Korea ya biasanya. Dimakan sebagai lalap. Kalau lampu-lampunya ini tuh ada ketentuannya nggak sih, Kak? Kan ada lampu-lampu nih di sini. Iya, jadi kalau ini kita pakai lampu karena kan bentuk rak susun kita ini bertumpuk ya. Jadi dia nggak dapet cahaya matahari. Nah ini kita kasih bantuan lampu LED grow light menyala 13 jam per hari aja Kak. Jadi membantu tanaman tumbuh meskipun nggak ada sinar matahari. Gitu. Lampunya ini juga kita impor ya dari China. Gitu yang kita pakai. Berarti lampunya juga nggak sembarangan, ada speknya gitu Ada ya? spektrumnya khusus, dan yang harus diperhatikan tuh kalau pakai lampu, jarak lampu dengan tanaman Kak. Nggak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, daun tanaman itu bisa terbakar gitu. Tapi kalau terlalu jauh, tanaman bisa etiolasi. Makanya ini fungsi styrofoam ini sebagai buat dudukan aja kayak gitu. Nah, satu lagi aku mau nanya, berarti kan di persemaian yang ini, di tahap ini kan nggak semuanya berhasil kan ya, Kak? Ya, Kalau aku betul. lihat di sini ada yang agak kayak layu gitu. Iya. Itu berarti biasanya berapa persen sih, Kak? Dan apa sih faktornya gitu, faktor utamanya? Sebenarnya kalau keberhasilan tanaman itu tidak diukur dari dia udah jadi ya. Dari benihnya pun itu ada yang gagal biasanya. Oke. Gagal tumbuh. Nah, itu kalau Kakak lihat di sebelah sana ada rockwool Ini? ya. Ya. Oh, Ini di sebelah sini tuh ada rockwool yang udah ada benihnya tapi nggak tumbuh Kak. ini tuh ada benihnya. Iya, ini berarti. udah ada benihnya tapi nggak tumbuh. Bayang ada benihnya mana ya? Ini ada benih. Oh, ini. Berarti setelah berapa? Satu minggu? Baru dari ruang gelap dia nggak tumbuh kecambah. Nah itu kita taruh sini karena ini masih bisa dipakai untuk tanaman stek. Jadi kan tadi tanaman stek kita potong bagian tanamannya, celup ke air, tumbuh akar, baru kita jepit pakai rockwool bekas ini. Gitu. Jadi ini nggak dibuang. Makanya nggak dibuang karena masih bisa dipakai ya. Oke. Nah kalau yang udah jadi tanaman biasanya itu rusak karena panas seringnya. Karena kan di sini kalau siang matahari masih bisa masuk dari atas Kak. Jadi tanamannya terlalu panas kondisinya karena di persemaian itu harusnya dia teduh. Jadi nggak boleh terik. Tapi masih ada cahaya gitu ya? Masih ada masuk. cahaya. Nah tuh kalau Kakak lihat di atas juga atapnya kita kasih double layer ya untuk mengurangi panas. Lalu kita kasih kipas angin juga di sini. Oh, kipas angin ini buat tanamannya ya? Ya, Kirain buat orangnya kan? buat kontrol biar nggak terlalu panas gitu Kak. Oh, wah detail banget ya. Oke, berarti kalau untuk di sini itu prosesnya sampai sejauh mana nih? Kalau di Kalau di Semuanya sini 1 bulan, tadi untuk perila, mint sama Thai Italian. Kalau selada 2 minggu.
Berarti udah habis itu berpindah ya? Pindah ke dalam. Oke, kita juga ikutan pindah kali ya? Boleh, silakan. Oke, ini kita udah keluar dari ruang penyemaian tadi. Iya. Ini apa nih Kak? kalau Nah, ini adalah rak tanaman propagasi, Kak. Jadi propagasi itu teknik di mana kita perbanyakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman. Misalnya seperti ini ya, kita potong nih segini, terus kita celupkan ke air. Nah, nanti bagian yang kena airnya tuh nggak boleh ada daun yang tumbuh. Jadi harus kita gondolin dulu, baru nanti dia tumbuh akar. Nah, baru kita kasih rock wool-nya kayak gini. Ini kan udah ada rock wool-nya ya. Jadi kayak dijepit sama rock wool gitu. Nah, kalau ya di sini ini ada tanaman rosemary, Kak. Ini rosemary. Biasanya kalau di supermarket kan dia bentuknya kering ya. Iya. Kalau ini daun dill. Tuh. Lalu yang di atas ini yang Thai basil. Oke, tapi ini semua udah kayak berapa lama nih di sini nih Kak? Berarti umurnya? Udah. Biasanya. Kalau masuk sini sih kan udah sekitar 1 bulan di Semayan, sini udah bisa langsung dipanen. Jadi kalau yang di luar sini udah sekitar 2 bulanan ya. Paling 1 bulan lagi kita ganti tanaman baru. Oke, terus ada apa lagi? Nah, ini aku mau tanya, kalau untuk yang seperti ini kan kita belum masuk ke yang utamanya itu ya? Iya. Ini tuh bisa dipraktekin buat di rumah nggak sih Kak kayak gini tuh? Bisa sebenarnya kalau yang kayak gini lebih simpel, nggak perlu pakai lampu juga. Karena kalau kakak lihat pipanya ini kan bentuknya seperti tangga ya. Jadi dia makin lama makin ke atas gitu. Oke. Lebih gampang dan dia juga butuhnya cuma pompa doang tuh di situ tuh di penampungannya yang di tandon biru. Soalnya aku suka lihat tuh Kak kalau di toko oren gitu ada yang kayak jualan buat hidroponik. Iya. Nah itu biasanya buat yang di rumah-rumahan kayak gitu tuh ya Kak? Rumah-rumahan kayak gitu. Gampang sih. Itu tuh bisa sampai panen ya berarti Sampai di situ? panen di situ aja. Nah ini ada daun mint, Kak. Oh, ini daun mint. Nah ini kalau yang di atasnya tuh ada pegagan, atau kalau di skincare kakak pasti tahu deh Centella asiatica. Tahu kan pakai banget itu. Oh, Ternyata gimana? ini ya gambarnya. Ini tanamannya. Sumpah nih teman-teman ini tuh ada di sheet mask kesayangan Itu. Mediheal Madika Society ada ininya gambarnya. Sumpah ada centellanya ternyata ini bentukannya. Oh baru tahu ternyata. Ya ini juga hasil stek tadi sih. Kalau untuk sistem pengairannya sendiri seperti apa Kak? Nah, ya, jadi dari sini nih Kak. Nah ini kakak bisa lihat di sini kan ada tandon air ya. Ini ada nutrisi, ada airnya juga, ada pompa. Jadi udah dikasih AB mix. AB mixnya itu kita racikan sendiri, kita buat. Nah dari sini pompa ini hanya berfungsi untuk menyedot air ke atas Kak, ke pipa paling atas. Nanti sampai paling atas dia ke bawahnya gravitasi sendiri. Lalu kembali lagi ke bawah. Nah itu terus berulang kayak gitu. Berarti berulang terus. Tapi kalau untuk airnya diganti nggak sih? Enggak sih, kalau airnya biasanya kita dibersihkan aja tandonnya ini setiap 3 bulan. Jadi kalau air nutrisinya habis, kita tambah air, tambah KB mixnya juga. Oke, nah ini kan centella ya Kak. Biasanya aku Iya. pakai buat masker kan. Ini berarti bisa dimakan nih? Bisa Kak, kalau di Penasaran Jawa rasanya Barat kayak emang ini dipakai buat lalap sih sama mereka. Oh iya? Gitu ya. Kalau kakak mau coba, boleh cobain aja. Kakak nggak nyoba? Aku udah sering. Aku sendirian, ini langsung digigit gini? Dimakan aja daunnya Kak. Oh ya? Coba ya. Nggak ada rasanya sih. Daun sih. Nggak rasa Daun sih. Pahit ya tapi ya? Nggak pahit. Kasih sambal enak kali. Mint juga lebih segar kalau mau coba mint. Coba ya, kita coba aja semua. Ini langsung gini aja? Iya, dipetik aja Kak. Terus dimakan. Enakan mint sih Kak. Nah kan mint ya. Ada yang mau nyobain di balik layar, centella dan mint. Aja. Dan banyak-banyak. Ada mintnya kan? Dikit aja sih. Ayam. Pahit ya. Pahit sih. Pahit. Pahit. Nah, kita udah pindah tempat lagi. Kalau ini apa nih Kak di Iya, sini? jadi ini tuh sebenarnya ruang persemaian juga, tempat persemaian yang sama kayak di ruang tadi Kak. Cuman bedanya ini kita maksimalkan cahaya matahari. Gitu. Nah, ini kita kasih plastik UV biar dia nggak kena hujan. Ini ada paranet melindungi dari hama penyakit Kak. Oh,
Oh, dan ini isinya seledri. Ini seledri, jadi ini Wah, ada seger banget. seledri ya, yang buat yang suka di bakso atau di sup gitu. Wah, berarti kalau yang kayak gini udah umur 1 bulanan atau? 1 bulanan. Dan Ini udah siap panen sebenarnya? Enggak, ini siap masuk greenhouse. Oke. Berarti yang di sini itu tuh bedanya apa sama yang di Persama yang tadi kan udah ada yang ukurannya segini Sama juga tuh? sih, Oh, sama, cuman bedanya sama. ini matahari aja. Oh. Gitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus sih, saya lebih menyarankan pakai lampu, Kak. Karena kalau lampu kan dia total konstan 13 jam menyala. Kalau matahari kan kita tergantung cuaca ya. Makanya kalau dilihat tuh kadang warna daunnya agak lebih Kuning ya? pucet. Iya. Karena dia kurang matahari. Aku notice itu juga sih. Kalau yang ini Kak, Ini Sisoperilla. Ini yang ih gede dipakai banget. restoran Korea tuh ya, yang gedenya tuh ada yang sampai 1 telapak tangan. Oh iya sih, lumayan Ini besar. udah ini. ready masuk ke dalam greenhouse sih. Terus ada apa lagi berarti? Udah. Terus di sebelah sini paling Oke. yang beda tuh nanti di depan situ ada bunga, Kak. Oh ada bunga. Ada. Jadi ada tanaman hias bunga. Kita coba tanam juga di sini. Ini impatiens, ini kale. Kale yang kale. masih kecil ya. Oke. Ini kale. Kalau yang bunganya? Itu bunganya yang sebelah situ ya. Hmm. Jadi di sebelah sini tuh ada tandon untuk menyimpan nutrisi untuk yang menyiram tanaman yang di luar gitu, Kak. Berupa apa sih Kak emang? kalau nutrisi? Air nutrisi itu ada 2 jenis nutrisi, Kak. Nutrisi A dan B. Kalau yang A itu untuk memperkuat atau memperbesar organ tubuh tanaman seperti akar, batang, daun gitu. Tapi kalau yang B itu fungsinya untuk metabolisme dan enzim. Dan itu dicampur semua di sini gitu. Campur Tapi ada semua. takarannya gitu ya Kak ya. Betul. Dan itu AB mixnya kita racikan sendiri, Kak. Oh, oke. Kita buat racikan sendiri, baru dicampur di sini. Ini digunakan untuk menyiram tanaman yang di luar tadi. Berarti ini juga udah ada ininya ya, kerannya ya Iya, tinggal. keran buat air. Oke. Dan ini kalau misalnya udah selesai apa? Berapa ini Kak baru dikuras? 3 bulan sekali juga sih. Oh 3 bulan, 3 cukup bulan. lama juga ya berarti. Oke, ini gimana ya? Gini aja ya? Apa kayak gitu, Oke, aman. kita tutup lagi. Sekarang kita Ini masuk. Kita masuk ke dalam. Nah. Oke, udah kita kembali lagi ke sini. Tring. Kalau ini kan berarti yang udah mulai besar-besar ya? Iya, ini udah pembesaran, udah ready panen tuh masuknya di sini. Kita kesini dulu aja lihat selada nih, Kak. Jadi ini ada selada yang udah ready panen semua ya. Ini. Wow, berarti kalau udah seperti ini tuh ready panen terus dijual ya, siap dijual Iya, ya Kak? jadi kita jualnya hanya ke restoran atau masyarakat yang mau beli langsung ke sini juga bisa. Oh gitu, berarti langsung datang aja. Iya, datang aja atau mau bilang dulu nanti tinggal kita siapin di WA. Kita kan juga ada adminnya. Oke, berarti kalau yang udah siap panen ini usianya udah berapa? Kalau yang ini itu udah sekitar 1 bulanan ya, Kak. Jadi ini 1 bulan di sini, 4 minggu belum termasuk yang persemaiannya. Jadi kalau totalnya tuh sekitar 6 minggu baru selada ini siap panen. Oke, dan kalau siap panen tuh emang udah harus langsung dipanen semuanya Kak? Ada jangka waktunya nggak? Atau Ada kalau- jangka waktunya sih, biasanya kita dari panennya itu sebelum 4 minggu udah bisa dipanen dulu kayak gitu. Jadi maksimalnya tuh 4 minggu. Kalau ini udah 4 minggu semua, jadi biasanya tuh kalau di ladang kita lebihin waktunya seminggu atau 2 minggu tuh masih aman. Nah, ini tuh ada berapa ini sih Kak, row dan berapa tingkat sih? Seperti apa sih Kita ini ada penataannya? 13 level pipa ya sampai atas. Itu Oke. kita punya 33.000 lubang tanam. Kalau untuk row-nya ada 8 row, 8 baris. Dan itu untuk penempatan tanamannya berarti dipisah-pisah? Maksudnya ini Satu jenis... pipa satu jenis tanaman. Oh, Jadi satu kalau pipa. satu baris beragam tanamannya. Kalau yang ini kan yang di bawah selada, yang atas itu ada Thai basil sama Italian basil sih, Kak. Nah, ini ada selada nih, Kak, yang udah ready panen. Nah, Kakak mau coba nggak Boleh, panennya? boleh. Yang mana nih Kak kira-kira udah gede-gede? Yang ini aja kali ya, ini boleh nih, udah agak gede nih. Jadi ini Kakak Oke. boleh pegang satu. Nah, ini Gini. nanti aku contohin satu ya, yang ini ya kali ya. Oke. Jadi Wow. ini cara panennya kayak gini, Kak. Biasanya tuh aku ngajarinnya tuh bagian akarnya dipegang Gini. ya. Terus kita balik tanamannya. Nah, yang ditarik nih yang batangnya yang bawah ini. Ini, Kak. Kelihatan Oh nggak? ini. Iya, ditarik Oke. sampai dia cabut.
Terus Kak, nah Ya, tapi iya, gini. kayak gini. Oh, nggak apa-apa. betul. Nah ini untuk net potnya sama flanelnya, ini kan ada kain flanel ya. Itu bisa kita bersihin buat tanam selanjutnya. Gitu. Oh, Nah, berarti harus nanti- ini aja lagi. Ya ini yang kering-kering kayak gini biasanya kita pilihin, gak kita kasih ke customer ya. Jadi benar-benar yang masih bagus, baru nanti kita packing kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang customer mau beli ke sini tuh mereka boleh pilih sendiri nggak sih, Kak? Boleh. Oh, boleh langsung Boleh pilih sendiri, panen gitu. panen sendiri boleh. Kalau Oh. beli sayuran langsung ya. Nah, bisa Paling gini kalau- langsung ditimbang gitu. kalau belinya per batang sih nggak kita timbang, kalau belinya per kilo baru kita timbang. Kayak gitu. Oke. Kalau segini berapa, Kak? Kalau satu tanaman ini itu kita jual 10.000 Kak. Oke, aku beli. Kalau ini dikasih aja buat kakak. Aduh. Tiu. Langsung ini nih, kita bikin apa nih? Grill kali ya, grill Oke, daging oke. gitu ya. Kita lanjut cerita-cerita lagi kali ya. Kalau visi misinya Ladang Farm sendiri tuh apa sih, Kak? Sebenarnya? Ya, jadi visi misi dari Ladang Farm itu kita sebenarnya itu yang pertama ya untuk menjual sayuran segar, berkualitas, sehat, fresh langsung dari kebunnya. Dan yang kedua kita itu ingin mencetak generasi baru petani muda Kak. Karena untuk menjadi petani itu sekarang lebih banyak orang yang sudah tua dan masih pakai teknologi yang manual ya, pakai kerbau kayak gitu biasanya untuk membajak sawah. Tapi dengan adanya Ladang Farm ini ada teknologi lebih modern, harapan kita semakin banyak nih anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian. Dan itu juga dibuktikan dari program edukasi kami, paling banyak tuh dari anak sekolah, SMP, SMA sampai kuliah. Oh, berarti di sini ada kayak program edukasinya juga. Iya, ada kelas edukasinya juga. Oh, kelasnya ada apa aja tuh, Kak, yang kalau kayak gitu? Kalau untuk kelas di Ladang Farm kita ada saat ini ada 2 kelas yang lagi berjalan ya Kak. Ada kelas edukasi hidroponik, itu yang mau belajar hidroponik dari dasar, diajarin prakteknya juga. Lalu yang kedua ada kelas bioteknologi. Jadi kalau bioteknologi ini untuk anak-anak yang tertarik ke dunia sains. Jadi mereka bisa melakukan ekstraksi DNA untuk stroberi. Wah, Kayak gitu. menarik banget. Itu setiap hari kah ada? Setiap hari kita ada, tapi harus reservasi dulu. Jadi bisa chat ke nomor adminnya. Dan yang ketiga, kita juga mau ada program baru Kak. Ada baking class, kemarin udah coba demo ya, dan itu juga banyak antusias masyarakat yang mau coba masak-masak tapi sekaligus panen langsung. Oh, berarti dipanen di sini habis itu langsung dimasak gitu. Iya, dibuat burger atau Wah, ada seru juga banget. pastry kemarin. Oke, kalau tadi udah ada selada, kita pindah ke kale nih kayak. Iya, ini ada tanaman kale, biasanya dipakai buat jus, salad juga enak sih. Berarti ini usianya udah. Kalau kale, kita tuh ngejarnya per tanaman tuh bobotnya Kak. Jadi kita Oh, mau satu oke. tanaman ini bobotnya tuh 150 gram gitu. Makanya dia durasi tanamnya lebih lama sih. Bisa sampai 2 bulan di sini baru dipanen. Oke, nah aku ada pertanyaan menarik lagi nih Kak. Tadi kan Kakak bilang mau mengedukasi generasi milenial gitu ya, Betul. generasi muda lah untuk Betul. tertarik di Dunia pertanian pertanian, ini. ya. Nah, kalau bisa dibilang ini kan pertanian modern berarti ya Kak ya? Iya. Emang bisa dibilang modern, teknologi apa aja sih Kak yang dipakai? Iya, jadi kalau teknologi yang kita pakai itu pertama di lampu ya. Jadi ini lampu ini menyerupai matahari, menyala 13 jam per hari. Jadi tanaman ini bisa tumbuh meskipun nggak ada matahari gitu. Karena kan bentuk vertical farm kita tuh bertumpuk ke atas. Jadi pipa yang bawah ini dia kurang dapat cahaya. Kita bantu pakai lampu ini. Selain itu kita juga ada pompa ya. Jadi kalau pompa yang kita gunakan itu menyala 5 menit sekali aja. 5 menit mati, 5 menit nyala. Gitu biar lebih hemat listrik juga, nggak perlu nyala 24 jam terus menerus sih. Kalau untuk nutrisinya ini kayak tadi ya Kak yang di sana berarti? Iya, jadi nutrisinya ada di tandon ini. Dulu saat IoT kita lagi dijalankan, kalau sekarang kan lagi dinonaktifkan ya, karena mau di-upgrade rencananya, mau ditambah fitur-fitur yang lebih lengkap. Nah, dulu tuh penggunaan IoT-nya kita gunakan untuk pengecekan pH dan ECK. Gitu. Jadi dari tandon ini tuh ada sensor, nanti akan mengirimkan sinyal ke layar monitor kita. Nah, untuk pengecekannya sendiri berarti dilakukan berapa hari sekali? 2 hari sekali kita cek. Mungkin bisa dipraktekin. Boleh, ada alatnya juga sebentar. Ambil. Ya, jadi ini pengecekan nutrisinya kita pakai 2 jenis alat ini. Ini namanya pH meter, digunakan untuk mengetahui asam basa larutan gitu Kak. Mungkin kalau Kakak tahu ada air mineral, ada pH-nya, nah itu sama gitu. Nah, ini Oke. alat yang kedua namanya TDS meter, digunakan untuk mengetahui garam mineral dalam air. Tuh. Ini kita bisa
melakukan pengecekan ya. Jadi dibuka dulu, lalu cara pakainya nih kakak klik tombol on off-nya sebelah sini sampai muncul. Nah, baru kita celupkan kak. Jadi celupkannya di sini. Yang di bawah itu kan ada lampu, ada kayak indikator atau sensornya buat baca. Nah, ini kita tunggu sampai alat ini angkanya berhenti. Ini kan masih jalan terus ya. Nah, ini udah nih. Udah berarti di angka 6,9 pH-nya. Nah, yang kedua tadi kita ngecek EC atau ini pakai alat TDS meter ya. Caranya juga sama, diklik on off-nya, lalu kita masukkan aja ke nutrisinya. Kalau untuk standar nilainya sendiri berapa sih Mbak? Beda-beda setiap tanaman Kak. Kalau yang EC-nya sendiri itu kita pakai di angka 800 sampai 1000 ppm. Gitu. Nah, kalau pH-nya kita di angka 5,5 sampai 6,5 sih. Oke. Jadi kalau misalnya ketika diukur tuh kurang sesuai, berarti ada kayak nutrisi yang di bisa Kak, bisa banyak faktor. Jadi kalau kita cek tadi kan pH-nya 6,9 ya, harusnya kan 5,5 sampai 6,5. Itu bisa aja terjadi karena kondisi di sini lagi panas, airnya ikut panas dan saat kita cek jadinya pH-nya tinggi. Gitu. Berarti perlu dilakukan pengecekan ulang gitu. Pengecekan seperti itu, Kak? ulang, biasanya sih kalau pengecekan ini dilakukan pagi kalau di ladang. Oh ya Kak, ada satu pertanyaanku juga. Ini kan tinggi banget. Gimana Ya. cara menjangkau sampai ke atas itu? Kita ada alatnya Kak, kita bisa pakai car lift. Nanti kalau kakak mau coba dari tim mungkin bisa coba shoot yang di bagian atas Seperti ya. apa itu Kak? yang di ujung. Berarti alat ini tuh bisa menjangkau sampai ke paling atas? Paling atas, jadi paling atas tuh 18 meter sampai pipa ke-13 aja Kak. Kalau mau sampai atap tuh bisa sampai 20 meter kita. Oh wow. Oke Kak Dia, kita kan udah cerita banyak banget ya dari tadi. Nah pasti teman-teman yang di rumah tuh juga penasaran. Seperti ini tuh bisa nggak sih diterapin di rumah gitu? Bisa banget Kak, emang konsep hidroponik ini kita kan minimal sedikit pun tanah yang terpakai. Bahkan tidak sama sekali pun tidak apa-apa gitu. Misalnya di rumah punya teras, rooftop, balkon sendiri pun bisa kita coba untuk menanam hidroponik. Yang penting dalam hidroponik itu ada dua hal yang harus sering dicek. Itu ada pH dan EC atau kondisi bagi nutrisi tanaman itu. Kayak gitu Kak. Yang harus disiapkan apa jadi untuk pemula misalnya ada teman-teman Ya, yang benar-benar jadi- baru mau memulai. Buat teman-teman yang baru mau mulai menanam hidroponik, saya bisa menyarankan ada 3 tanaman yang paling gampang ya untuk ditanam hidroponik. Itu ada pakcoy, kangkung, sama selada. Itu dulu kalian coba tanam di sistem wick. Biasanya kalau yang untuk pemula itu lebih gampang karena kalian tidak perlu atur pompa. Jadi kalau sistem wick itu bisa dibeli di online shop atau beli di ladang farm juga kita jual. Sistem wick itu bisa dicoba dan tidak butuh tempat yang terlalu besar juga. Itu yang seperti apa sih Kak? Yang Kayak kayak kotak. terus ada kayak banyak Ada lubangnya, Lubang-lubangnya itu ya? biasanya. oh. Lubang tanamnya 12. Dan udah dapat benihnya juga gitu. Udah dapat benihnya, ada rock wool, net pot, kain flanel, terus ada nutrisi A dan B-nya kita kasih juga. Jadi kalau mau pakai yang sistem wick itu cukup dikasih air, kasih nutrisi, udah ditunggu sampai panen. Nah, berarti itu cocok banget buat teman-teman yang baru mau nyoba Iya, ya. Tapi kalau yang di Jakarta mungkin bisa kesini juga ya. Boleh, ya. kesini kan di Jakarta Selatan ya. Mungkin teman-teman ini ada yang warga Jaksel yang biasanya ke kafe. Nah, sekarang boleh nih datang ke ladang farm karena bisa coba menanam langsung, bisa coba prakteknya juga. Ganti tempat nongkrong berarti ya. Tempat nongkrong. Nah, tapi Kak, dari hidroponik itu sendiri, itu kelebihan dan kekurangannya apa sih? Ya, jadi kalau dari segi waktu panennya, hidroponik itu waktu panennya lebih cepat Kak, dibandingkan kalau Kakak menanam di tanah. Dan yang kedua, dari segi rasa biasanya lebih crunchy. Apalagi kalau Kakak menanam buah-buahan seperti melon, itu bisa mempengaruhi rasa jadi lebih manis. Kayak gitu. Tapi katanya, aku dengar-dengar sebenarnya tuh lebih bagusan yang ditanam di tanah buat dikonsumsi Iya. daripada hidroponik. Itu bener Tapi nggak? gini ya, jadi kalau di ladang farm ini kan kita tidak menggunakan pestisida Kak. Nah, kenapa bisa tidak pakai pestisida? Jadi yang berbahaya itu sebenarnya bukan di tanah ataupun di hidroponik, tapi pakai pestisida atau tidaknya gitu. Jadi di Oke. tanah pun belum tentu pure alami karena mungkin di tanah lebih banyak hama penyakit yang tumbuh, jadi bisa pakai pestisida kimia itu kan. Nah, kalau di hidroponik kita tidak pakai tanah, jadi hama penyakit lebih sedikit. Makanya di ladang farm bisa tanpa menggunakan pestisida.
Oke, jadi emang ada kelebihan kekurangan masing-masing Betul. ya. Oke, tinggal preferensinya aja mau kayak gimana teman-teman. Kalau mau Iya. hidroponik boleh tadi ngikutin saran-saran dari Kak Dia. Ya. Oke. Wah, hari ini seru banget syutingnya, bener-bener beda. Biasanya kita syuting rumah ya, Kak? Iya, kali ini dapat ke insight baru. kebun. Iya, dari Kak Dia. Kayaknya teman-teman yang nonton juga udah pada pengen berkebun nih di rumah. Boleh banget kalau mau berkebun datang ke sini sih Kak, karena di Jakarta Selatan, Cilandak, Haji Ipin kalian bisa menemukan kebun hidroponik setinggi ini. Mungkin kalau yang penasaran lebih lanjut terkait program-program kita, bisa kunjungi Instagram, TikTok ladangfarm.id. Oke, makasih banyak Kak Iya, Dia. sama-sama. Makasih Kapan-kapan aku juga. berkunjung ke sini lagi insya Allah Boleh, ya. boleh Oke. banget. Aku pamit dulu ya. Iya Kak. Dadah, Assalamualaikum. Sama-sama, makasih. Kalau dapat tampil di atas ya. Kayak artis dia, kayak artis. Bentar. Kayak ninggalin min ya. Tapi ada. Tapi makan mie. Minnya yang Iya, maksudnya min. iya.